Ada yang nanya, apa sih ciri orang yang tobatnya benar? Ini saya gabungkan dari beberapa pendapat ulama ya. Cirinya ada, kalau kata Syekh Abdul Qadir Jailani, salah satu pertama ciri orang yang taubatnya bagus itu bisa dilihat dari perkataannya. Makin bagus taubatnya berarti makin peka hatinya, berarti makin terpelihara kata-katanya. Karena kalau hati sudah semakin bersih, berkah dari taubat, setiap mau bicara itu hati itu memberikan alarmnya. Shh, jangan ngomong, ini ujub. Shh, baru juga jangan, itu riya. Shh, itu ghibah. Kalau hati makin bersih, maka alarmnya itu jalan. Istafti qalbak, minta fatwa ke hati itu kuat. Seperti begini nih, kan hati nurani ini selalu mengatakan yang benar. Istafti qalbak, minta fatwa ke hati. Tapi kalau seperti sumur yang bunyi, tapi kalau sampahnya numpuk, dia bersuara tapi tidak terdengar karena tertumpuk oleh dosa. Nah, kalau orang taubat, karuk ibaratnya begitu, lambat laun terdengar suara hati ini. Jadi kita mau bohong, hati ini sudah jangan, itu bohong, itu ghibah, itu fitnah, itu menghina orang, itu melukai hati orang, itu bikin perasaan orang nggak enak, ini bikin perasaan orang tertekan. Makin bersih hatinya, makin terpelihara lisannya. Saya tegas tobat monyong, belum. Itu monyong itu nah itu kenapa harus pakai nyebut monyong? Monyet orang tegas tobat, wah itu lebih jelek lagi, karena nggak akan keluar kata-kata itu. Jadi kalau orang banyak istighfar, banyak minta ampun, makin dibersihkan oleh Allah, makin terpelihara. Ada lagi dua, kalau kita terus berusaha jujur dan menangisi dosa dan sebanyak mungkin istighfar, nanti ciri lainnya adalah dia akan sangat selektif dalam pergaulan. Yang tadinya dianggap tidak dosa ya, karena hatinya semakin bersih, jadi kerasa nih, saya gaul dengan orang ini, saya jadi ngaco. Jadi sesuatu yang tadinya dianggap normal, neke misalnya cetok gitu, lama-lama itu nggak bagus. Atau saling meledek, menyebut nama orang tua, atau berkata yang jorok, porno, lama-lama hatinya nggak terima tuh. Nanti dia akan selektif memilih teman-teman yang bisa menjaga juga. Jadi kalau orang sudah tobat itu ada kecenderungan memilih kawan-kawan yang baik. 3, orang yang tobatnya bagus nanti itu kecenderungannya tidak ada dengki. Jadi nggak sempet mikir kejelekan orang tuh, karena ini sebetulnya ciri yang keempat ya. Tidak ada dengki lah dengan orang tuh, seneng aja, hormat ke orang tuh. Dan yang keempat, kalau menurut Syekh Abdul Qadir Jailani yang saya baca adalah dia tidak bisa berhenti bertobat. Karena jadi ngerasa terus, mungkin pertama dosa besar, aduh saya tuh dulu durhaka ke orang tua, aduh banyak dosa besar, tobat. Lama-lama dosa sedang, asalnya dosa sedang nggak dianggap, dosa sedang jadi kerasa dosa besar. Lama-lama dosa kecil jadi kerasa besar. Lama-lama dosa-dosa yang halus, lama-lama kehilangan kesempatan beramal juga tobat. Misal begini, ada orang, kita punya uang,
atau punya makanan, terus aduh punten, saya lapar, ya saya juga lapar, makan, tapi hatinya tuh kenapa sih, udah jelas orang itu lapar, saya pada nggak lapar-lapar amat. Sampai akhirnya dia ditolong oleh orang lain, dia tobat karena Allah sudah memberikan ladang amal dan dia tidak mengamalkan. Jadi bukan hanya mentaubati dosa, tapi mentaubati Allah memberi ladang amal dan dia tidak menggunakan ladang amal itu. Nanti dia tobat, kehilangan tahajud tuh udah bikin penderitaan, hadirin. Oh, kenapa Allah tidak memberi saya tahajud? Nanti tobatnya lebih dalam lagi. Aduh, dari tadi saya nih kelantang kelinting gak zikir. Tidak berzikir saja tobat itu, karena dia tahu waktunya itu kan seperti lemari. Sehari itu ada lemari 24 lemari, dari satu lemari ada 24 laci. 60 berapa sih laci semuanya? Satu hari itu 24 jam, 24 lemari. Dari satu lemari 60 laci, dari setiap laci ada 60 sub laci, itu detik, dan itu harus diisi tuh, dipertanggungjawabkan. Kalau kita berbuat dosa, dengar ini ya, kalau kita berbuat dosa kemudian kita tobat lalu dihapus nih dosa oleh Allah, misal begitu, tapi kita rugi karena waktu kita berbuat dosa ini dihapus, berarti tetap kosong, nggak ada kebaikan di dalamnya. Bisa dipahami kan? Jadi nanti ada itu waktu berbuat dosa, misalkan 2 jam. Berapa lama sih kalau berbuat dosa? Oh macam-macam, aduh meni ekspresif, tergantung situasi. Itu buka ini berapa bandingkan dengan baca Quran, terus manteng maksiat, astagfirullah, ampun ya Allah. Memang nanti kalau tobatnya betul diampuni, tapi 2 jam ini blank, nggak ada kebaikan di sana. Itu rugi juga. Wah, tadi gembira, sekarang jadi tertekan. Ya, makanya harus diisi dengan memperbanyak kebaikan kalau mau tobat. Jadi gimana? Kenapa ya saya susah tobat? Tahu penyebabnya susah tobat? Terlalu sibuk dengan kesalahan dosa orang lain. Makanya orang-orang yang sibuk memikirkan dosa orang pasti kelewat dosa dirinya sendiri. Dan kita tidak bisa ngerubah orang lain juga. Harusnya bagaimana? Tapi kan kita punya tanggung jawab memperbaiki orang lain, benar. Tapi jangan lupakan yang paling utama, dosa sendiri. Kalau kita banyak memikirkan dosa sendiri, banyak tobat, nanti Allah menggunakan diri kita jadi jalan, orang lain bisa tobat. Tapi kalau kitanya ngaco, sibuk ngurus orang lain, lah diri kitanya gak keurus, gimana Allah mengizinkan kita menjadi jalan kebaikan bagi orang lain? Sudah, jangan terlalu sibuk dengan kasus sampo itu. Ini mah pengadilan terus, ternyata pistolnya jatuh, ternyata sibuk. Mau ngapain juga kan? Yang gawat tuh pengadilan kita di akhirat. Itu aja diadili begitu, segitu rumitnya, gimana dosa kita nanti ya? Kenapa wajahnya jadi begini? Seperti yang menjiwai dosa. Ayo, mulai awali, kurangi terlalu sibuk memikirkan kesalahan orang.
dan perbanyak memikirkan dosa sendiri. Kapan waktunya? Yang paling top itu sepertiga malam terakhir. Di penghujung malam, sepi, tidak ada gangguan. Dah. Tahajud itu jangan qiyamul lail sepanjangnya, tapi berikan setengah jam, 20 menit terakhir khusus istighfar. Buka lembaran-lembaran kita, jujur. Dari mulai kita balik, buka semuanya. Bayangkan, astagfirullah. Mudah-mudahan kita bisa menggigil takut dengan dosa-dosa kita. Dosa ke orang tua, dosa ke guru, dosa ke keluarga, disusun satu-satu ya. Maksiat-maksiat, pakai kapling-kapling. Kalau sudah kebayang, astagfirullah, astagfirullah. Kalau sudah bisa menangisi dosa, terseduh-seduh, jangan ingin ketahuan orang tangisan kita. Hati-hati, karena kalau kita nangis lalu diketahui orang dan kita ingin orang lain tahu tangisan kita, sudah kurang ikhlas tuh. Sebagai istri lagi tahajud nangis, tiba-tiba suami bangun, diawet-awet tangis. Ibu kenapa? Tobat Pak, tobatin Bapak. Acting. Jangan, nggak ada pentingnya orang lain tahu air mata tobat kita ya. Basuh, lap, udah. Jangan terdengar terisak-isaknya itu dan kita senang kalau ada yang mengetahui kita menangis. Enggak perlu. Itu bikin enggak ikhlas. Keikhlasan yang paling penting, duaan dengan Allah. Minta ampun dengan sungguh-sungguh ya. Ya ampun, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Ampun. Kalau ingin dengan bahasa Arab Quran bagus, pasti paling bagus. Dengan dicontohkan Rasul bagus. Kalaupun ditambahkan dengan aduh ampun ya Allah, ampun ya Rabb, itu pun kalau membuat hati remuk ya. Nyeselnya tuh kalau kata Kiai Haji Ghazali, saya pernah dengar ceramah beliau, semoga Allah memuliakan beliau, almarhum ya. Seorang ibu, anaknya kurang ajar, anak kecil, perkataannya tidak baik lah, menjengkelkan. Apa? Diam, apa? Diam. Dipukul aja anak itu pakai halu pemukul dan ternyata meninggal. Aduh, itu ibu nyesalnya. Nyesal sekali, sudah tidak bisa mengendalikan diri. Nah, nyesalnya itu pasti tidak terlintas ingin melakukan hal yang sama kepada yang lain, benar? Nyesal. Nah, penyesalan seperti itu tuh, itu ngegerus dosa. Aduh ya Allah, ampun. Nah, malu, tertekan hati ini. Itu minta ampun yang asli, yang betul-betul membuat gak mau sama sekali untuk melakukan lagi. Nah, ditambah minta ampun, berhenti dari dosa dan semua pintunya. Udah tahu misalkan di rumah ada TV, di kamar ada TV, dan TV itu tempat maksiat, pindahin TV-nya. Udah biasa menyendiri di kamar, pakai internet yang kuat, dan ini maksiat, udah, itu internetnya lemotin pintunya. Kalau ke tempat itu ketemu si itu, kemudian maksiat, cari jalan yang lain. Ada yang suka nge-WA, itu bekal maksiat, blok. Ya beneran begitu. Punya apa tuh yang buat internet yang bisa bikin kita mengakses XYZ lah. Gara-gara itu dibuka bisa mengakses, blok, blok.
Kalau jalan maksiat kita tetap lalui, berarti nggak sungguh-sungguh tobatnya. Punya seseorang yang katanya pacar nikah nggak mau, putus, langsung, hah? Justru kami ke pengajian ini dalam rangka itu, membuat kami hubungan jadi, pulangin, suruh pulang sendiri, nanti dia dibonceng sama yang lain. Rumit pacar belum tentu jodoh, hadirin. Harus berani kalau tobat tuh. Putus, blok namanya, hapus semua memorinya. Sapu tangan sutra biru dari AS lah. Udah jadi lap motor. Semua jejak-jejak maksiat harus berani, itu tobat ya. Dan yang terakhir, kalau tobat ingin sungguh-sungguh, maka perbanyak berbuat kebaikan. Kalau pernah minum yang tidak halal, udah sedekah air minum sebanyak mungkin. Kalau pernah makanan yang tidak halal, selain tobat, banyak sedekah makanan. Insya Allah kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Wallahu alam.